Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Vicky Salsabila dari SMA Negeri 1 Candiroto. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sejarah perlawanan Sultan Nuku melawan kedudukan VOC. Pemerintah RI telah menetapkan Sultan Nuku sebagai seorang pahlawan nasional pada tanggal 7 Agustus 1995. Sultan Nuku adalah Raja Kesultanan Tidore yang ke-30. Sebelum dinobatkan sebagai seorang raja, Sultan Nuku telah melewati perjalanan panjang melawan kedudukan Belanda yaitu VOC, yaitu kurang lebih 25 tahun. Dalam melawan VOC, Sultan Nuku menerapkan strategi yang biasanya dilakukan oleh kebanyakan pemerintah Belanda dalam memecah belah Nusantara. Strategi apakah itu dan dengan negara mana ia mengadu domba, dan bagaimana perjalanan Sultan Nuku dalam melawan VOC? Yuk simak video berikut ini. Perlawanan Sultan Nuku terhadap VOC. Sultan Nuku atau Muhammad Amiruddin adalah putra mahkota dari Sultan Tidore, yaitu Sultan Jamaluddin. Nama kecilnya adalah Kaicil Syaifuddin. Sultan Nuku lahir di Suwasiu, Tidore pada tahun 1738 dan meninggal di Tidore 14 November 1805. Sultan Nuku merupakan sultan dari Kesultanan Tidore yang dinobatkan pada tahun 1779. Sultan Nuku dijuluki sebagai Jau Barakati yang artinya Panglima Perang. Latar belakang perlawanan: 1. Monopoli perdagangan oleh VOC. 2. Penangkapan Sultan Jamaluddin yang dianggap tidak patuh terhadap VOC, ditahan di Batavia dan diasingkan ke Sri Lanka hingga wafat. 3. Ketidaksukaan Sultan Nuku karena intervensi VOC dalam pengangkatan calon penerus kerajaan Tidore. Jalannya perlawanan. Pada tahun 1780, VOC memaksa Tidore untuk menandatangani traktat tahun 1780 yang berisi penurunan status kerajaan Tidore dari daerah sekutu menjadi daerah vasal. Dan dengan hak oktra yang dipegang menjadikan VOC semakin sombong. VOC juga turut serta mencampuri urusan intern kerajaan Tidore dengan mengangkat Patra Alam sebagai Sultan Tidore baru yang seharusnya diduduki oleh Sultan Nuku sebagai putra mahkota. Karena takut kekuasaannya direbut, Patra Alam bekerja sama dengan Belanda dan mengejar Sultan Nuku beserta adiknya Kamaluddin untuk ditangkap. Sejak saat itu, Sultan Nuku hidup dalam pelarian. Meskipun begitu, Sultan Nuku berhasil kabur dari kejaran Belanda sedangkan adiknya tertangkap. Karena geram, Sultan Nuku menghimpun kekuatan dengan bekerja sama dengan Sultan-Sultan Maluku dan Raja Papua untuk melawan VOC dan Patra Alam. Dalam menghadapi Belanda, Pangeran Nuku meniru siasat yang sering digunakan oleh Belanda, yaitu siasat divide et impera. Selain itu, Pangeran Nuku juga menjalankan siasat pecah belah. Pangeran Nuku memengaruhi orang-orang Inggris agar mengusir orang-orang Belanda di Tidore. Setelah berhasil, Pangeran Nuku segera menggembur orang-orang Inggris agar segera meninggalkan wilayah Tidore. Cara ini berhasil, sehingga pasukan Pangeran Nuku semakin kuat setelah mendapat berbagai perlengkapan perang dari Inggris. Dengan peralatan perang yang semakin baik itulah, pasukannya berhasil memenangkan pertempuran melawan Belanda. Mendapati kekalahan di berbagai medan peperangan, pemerintah VOC mengajukan tawaran berunding dengan Pangeran Nuku. Belanda
menawarkan kekuasaan kepadanya jika bersedia berunding dengan Sultan Kamaluddin yang sedang berkuasa menggantikan Patra Alam yang telah berhenti dari jabatannya. Pangeran Nuku menolak secara tegas dan membujuk adiknya untuk tidak terpengaruh dengan Belanda. Namun, ia tidak mau. Sultan Nuku pun semakin menggiatkan serangan pasukannya terhadap pasukan Belanda yang dibantu pasukan Kesultanan Tidore dan Kesultanan Maluku lainnya. Akhir perlawanan. Pada tahun 1796, pasukan Pangeran Nuku berhasil merebut dan menguasai Pulau Banda. Setahun kemudian, mereka mampu merebut Tidore dan membuat Sultan Kamaluddin melarikan diri ke Ternate. Sepeninggal Sultan Kamaluddin, rakyat Tidore secara bulat menunjuk Sultan Nuku sebagai Sultan Tidore dengan gelar Sri Paduka Mahatuan Sultan Saidul Jahed Al-Maqbus Amiruddin Syah Kaicil Paparangan. Sultan Nuku juga terus menggempur kekuatan Belanda di Ternate hingga tahun 1801 Ternate dapat dibebaskan dari cengkraman Belanda. Kehebatannya sebagai panglima perang yang bukan saja berhasil menghindari musuh tapi bisa mengalahkannya sehingga ia dijuluki Lord of Fortune oleh Inggris. Beberapa tahun setelah berhasil membebaskan Ternate dan Tidore, pada 14 November 1805, Sultan Nuku wafat pada usia 67 tahun. Nah, pada 7 Agustus 1995, berdasarkan Kepres nomor 071 TK 1995, pemerintah Belanda mengukuhkan Sultan Nuku sebagai seorang pahlawan. Sebagai generasi muda Indonesia, kita sepatutnya menghargai perjuangan para pahlawan yang telah berjuang untuk negeri kita. Kita sepatutnya meneruskan perjuangan mereka dengan mengisi kemerdekaan dengan hal-hal yang positif. Sekian video dari saya. Apabila ada kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja, saya mohon maaf. Wassalamualaikum.